Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Selamat datang di PGRI Podcast Nggak Asik bersama saya Alaika Faza. Nah, kali ini pada kesempatan podcast kali ini saya sudah ditemani seorang narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum Ibu Titi Buci Lestari MPD. Waalaikumsalam Bapak Faza. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar Pak Faza? Luar biasa Bu. Apalagi sudah ada Bu Titi di sini. Tambah sehat ya. Oh luar biasa Bu. Alhamdulillah. Oke. Baik Bu Titi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang merdeka belajar, merdeka berinovasi, tetap berkarakter nih Bu. Nah, tetapi sebelum kita membahas lebih dalam masuk ke dalam tema itu, saya punya tayangan menarik nih Bu. Apa itu? Mau lihat? Oke, kita lihat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang galau tidak siang ini? Nama saya Faza Muhammad, kelas 11 IPS 4. Ya karena pengen nggak berangkat aja Bu. Saya agak malas gitu sama pelajaran di sekolah ya, bosenin gitu sih Bu. Kegiatannya gitu-gitu doang, nggak ada kegiatan lain, kayak ngunu-ngunu otok seharian. Aku minatnya di kayak bidang seni-seni. Seni, lebih ke seni apa? Iya, seni rupa. Lebih ke seni rupa sih. Kalau seni musik saya nggak bisa. Ya karena di sekolahnya nggak ada yang meregulasi untuk anak-anak yang mau ikut seni rupa. Saya dapatnya seni musik. Sedangkan saya nggak bisa seni musik. Ini Bu. Harapannya ya kedepannya buat anak-anak yang berminat di bidang seni rupa bisa kayak diadakan eskul kesenian gitu biar ada wadahnya, biar bakat mereka nggak sia-sia gitu. Timbang mereka gitu-gitu aja nggak dikembangkan percuma, udah punya bakat tapi nggak disarulin. Baratnya mono nggak diapresiasikan lah bakat-bakat mereka. Gimana Bu Titi tayangan barusan? Menarik ya? Menarik sekali. Menarik sekali. Ya. Bapak Ibu Guru penonton juga sudah menyaksikan ya. Dan itu real loh Bu, ada di tengah-tengah kita. Iya, memang kita tidak bisa menutup mata sih. Pasti ada peristiwa seperti itu ya. Ketika ada seorang anak punya potensi gitu ya Bu, potensi bakat, kemudian belum bisa memaksimalkan potensi dan belum diberikan ruang gitu. Itu kalau dari segi atau sudut pandang Merdeka Belajar gimana Bu? Sebetulnya kalau dari paradigma Merdeka Belajar itu yang harus dikuatkan dulu, yang harus diberi pemahaman dulu adalah gurunya. Gurunya? Iya, bahwa yang namanya seorang guru itu tugasnya adalah menuntun seperti filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Iya, jadi di belakang, berdiri di belakang, menuntun. Kalau berdiri di depan itu namanya menyeret. Ya. Oke, jadi yang terjadi sekarang ini itu kebanyakan ya Pak Faza, tidak semua, tapi kebanyakan guru mereka cenderung untuk menuntut. Menuntut, bukan menuntun ya? Bukan menuntun, tapi menuntut. Memaksakan standar mereka yang tinggi kepada anak-anak dengan keunikan mereka. Anak-anak yang berbeda-beda satu sama lain. Begitu. Ki Hajar Dewantara itu pernah menyampaikan bahwa yang namanya anak, yang namanya manusia itu sejak lahir sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman, Bu. Betul. Apa itu, Bu Titi? Kodrat alam itu artinya adalah anak sudah membawa potensinya masing-masing sejak lahir.
Jadi gini, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa seorang anak seperti kertas yang sudah ada tulisannya, sudah ada goresannya, namun masih samar-samar begitu Pak Faza. Tugas guru itu adalah memperjelas potensi-potensi positif untuk menyamarkan potensi negatif, untuk menekan potensi negatif. Sehingga yang positif itu dominan ya, Bu? Betul, karena kalau kodrat alam itu dia tidak bisa dihilangkan, hanya bisa ditekan yang negatif. Iya. Kalau Gitu. yang kodrat zaman, Bu? Kalau kodrat zaman, kita menuntun anak didik sesuai dengan zamannya. Oh, Gitu. sesuai dengan eranya gitu ya. Sesuai dengan eranya, kita tidak bisa memperlakukan anak didik seperti pendidikan di zaman Belanda. Di zaman kita dulu waktu sekolah Zaman gitu kita, ya. mentalnya sudah beda. Beda. Kemudian perkembangan IT-nya juga sudah beda. Jadi ya kita harus menyesuaikan mereka. Betul. Ya, berdasarkan video tadi itu bisa kita lihat bahwa sebetulnya si anak ini sudah bagus loh Pak Faza. Dia menyadari kodrat alamnya bahwa passionnya, potensinya ada di menggambar. Iya. Nah, hanya saja caranya yang salah. Ya. Ada apa itu bolos-bolos gitu ya. Betul, karena dia merasa dia tidak tertarik dengan akademis. Mengabaikan gitu Dia ya. mengabaikan, dia merasa tidak bisa, kemudian bolos saja Oh, gitu. gitu. Nah, itu caranya yang salah. Nah, sebagai guru sebetulnya kita memang harus memberi fasilitas, memfasilitasi si anak tersebut agar bakatnya, potensinya bisa berkembang dengan maksimal. Tentu saja bukan berarti kita memberikan pelajaran seni rupa terus tidak. Iya. Tapi bisa potensi dia bisa diaplikasikan ke semua mata pelajaran. Gitu. Iya. Nah, kemudian dari ya permasalahannya anak tadi ya, Bu. Kira-kira Ibu Titi punya pesan enggak untuk siswanya, untuk gurunya mungkin? Untuk guru, pesan saya, mari kita sama-sama menuntut anak didik kita, menuntun ya, menuntun anak didik kita mengembangkan potensi-potensi baik mereka dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kan ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, yang itu bisa memfasilitasi anak didik kita mengembangkan potensinya, mengembangkan bakatnya, dan tetap memperhatikan pengetahuan-pengetahuan dasar yang diberikan sekolah. Iya. Untuk anak didik, marilah sama-sama kita bekerja sama, marilah sama-sama belajar ya, bukan hanya fokus pada bakat kalian saja, kemudian abai pada pelajaran-pelajaran akademis, karena nanti ketika kalian terjun ke masyarakat, kalian seperti memasuki hutan rimba, di mana pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah itu akan menjadi tombak, akan menjadi pisau untuk memangkas tumbuhan-tumbuhan yang ada di depan kalian, yang mungkin itu membahayakan, yang mungkin itu menutup jalan kalian untuk berjalan. Gitu. Luar biasa Bu Titi. Baik, terima kasih Bu Titi atas kesempatan yang diluangkan sehingga bisa hadir di podcast kali ini. Jadi Sama-sama. Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru, ternyata siswa atau anak didik kita itu punya keistimewaan gitu ya. Mengutip film Tare Zameen Par karya Amir Khan ya. Every child is special. Setiap anak itu spesial ternyata. Jadi kita nggak bisa mengkotak-kotakan, nggak bisa menuntut mereka dengan standar kita. Baik, sekian podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih Bu Titi sekali lagi. Sama-sama Pak Faza. Saya Muhammad Alaika Faza, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap di PGRI Podcast, nggak asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.